Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sigit Susanto Putro selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika Universitas Trunojoyo Madura. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo itu seperti apa ya. Jadi jurusan Teknik Informatika di dalamnya ada dua prodi, yakni prodi Teknik Informatika dan prodi Sistem Informasi. Sama, kedua-duanya adalah tingkatannya S1, strata 1. Di dalam perkuliahan di Teknik Informatika ya semua sesuai dengan jadwal yang telah dibikin dan disebarkan ke mahasiswa. Itu nanti mahasiswa akan mendapat jadwal perkuliahan seperti apa. Prosedurnya melalui KRS nanti mahasiswa sendiri yang isi itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh mahasiswa. Itu di kondisi normal, di kondisi pandemi ya kita akan pertimbangkan seperti apa. Berapa pertemuan luring, berapa pertemuan daring, atau semuanya daring. Tapi intinya apapun itu, semua materi perkuliahan yang ada di jurusan Teknik Informatika semuanya akan ditaruh di channel YouTube. Channel YouTube-nya nanti akan kita share di website dari Teknik Informatika sendiri. Di situ ada yang bisa diambil oleh rekan-rekan mahasiswa. Jadi semua materi perkuliahan insya Allah akan kita share di sana, sehingga mahasiswa belum perkuliahan dia sudah bisa mempelajari materi perkuliahannya terlebih dahulu, sehingga nanti pada saat hari hanya entah itu menggunakan daring ya, karena pada kondisi pandemi ini kita diinstruksikan kuliah jarak jauh atau daring ya, dalam jaringan, sehingga mahasiswa sudah bisa mempelajari dulu materi perkuliahan. Pada hari H perkuliahan sudah tidak dijelaskan lagi, tapi tinggal tanya jawab dan penguatan materi yang belum diketahui atau belum dikuasai oleh mahasiswa. Harapannya seperti itu. Dosen-dosen pengampu di Teknik Informatika ya itu nanti mahasiswa, entah mahasiswa baru ataupun mahasiswa lama juga akan tahu ya sesuai dengan yang diinfokan di jadwal mata kuliah tersebut. Mahasiswa juga akan mendapat dosen wali. Dosen walinya siapa saja nanti juga akan diumumkan. Ya, dengan kondisi seperti ini ya kita bisa lewat himpunan, baik himpunan mahasiswa Teknik Informatika maupun himpunan mahasiswa Sistem Informasi. Nah, itu nanti siapa dosen walinya, siapa pengampu mata kuliah yang ada, kita akan meminta tolong dari himpunan mahasiswa untuk menyampaikan ke mahasiswa. Selama perkuliahan, ketika ada keluhan tentang perkuliahan, mahasiswa harus merespon seperti apa atau harus berperilaku seperti apa ya. Mahasiswa boleh mempertanyakan ataupun komplain. Nah, karena kalau protes itu bahasanya terlalu keras ya, mungkin ya sebenarnya sama. Nah, komplain mungkin ada sesuatu yang merugikan mahasiswa, apakah komplain tersebut bisa ditindaklanjuti? Selama ini ya selalu kita tindak lanjuti, asalkan ketika komplain semuanya jelas, mata kuliah apa yang dikomplain, komplainnya tentang apa, dosen pengampunya siapa, semuanya jelas, sehingga kita akan telusuri komplain tersebut seperti apa. Tentunya juga ada konsekuensinya. Jika yang salah adalah yang mengkomplain ya harus terima konsekuensinya. Tapi kalau yang salah ada yang dikomplain, kita juga akan
memberi teguran kepada yang dikomplain. Intinya seperti itu. Apapun mata kuliahnya, apapun kegiatan yang ada, kita siap, istilahnya kalau ada komplain dari mahasiswa ya kita akan tindak lanjuti. Begitu juga ketika mahasiswa ingin mengikuti perlombaan ataupun apa, saran saya adalah ya ini secara prosedur lapor ke himpunan, sehingga nanti himpunan memberitahu ke program studi, mahasiswanya terlibat di acara apa saja. Kalau memerlukan pihak prodi ataupun pihak jurusan terlibat, ya segera diinformasikan. Ya contohnya ada beberapa lomba seperti gemastik atau apa, itu kan ada keterlibatan dari pihak prodi ataupun pihak jurusan supaya segera didaftarkan. Intinya seperti itu. Kita selalu buka komunikasi. Jadi jurusan teknik informatika ini pengurusnya selalu welcome. Kita buka komunikasi dengan mahasiswa, sehingga kalau ada apa-apa, harapannya mahasiswa jangan infonya katanya teman. Nah ini kan biasanya kan gitu, kata si A, kata si B. Nah, jangan sampai seperti itu. Kalau ada informasi kurang jelas, silahkan konfirmasi ke prodi ataupun ke jurusan, supaya hal-hal seperti tersebut bisa ditindaklanjuti secepat mungkin dan solusinya segera terpenuhi. Intinya seperti itu. Di jurusan teknik informatika itu ada ketua jurusannya saya sendiri, Sigit Susanto Putro. Ada sekretaris jurusannya Ibu Eka Malasari. Ada 2 prodi teknik informatika, kaprodinya Bapak Yoga, kaprodi sistem informasi, kaprodinya Bu Hera, dan ada lab atau laboratorium dari teknik informatika, itu ketua labnya adalah Bu Devi. Nah, di dalam lab tersebut memang ada beberapa lab, di mana di situ ada koordinator lab, ada lab riset ini ya tujuannya membantu mahasiswa untuk mengerjakan penelitian. Nah, di situ koordinatornya ada Pak Usni, ada lab common computing, ada lab TIA, ada lab bisnis, ada lab jaringan, dan beberapa setahu saya itu kelihatannya, serta kita juga punya jurnal di teknik informatika ada 3 jurnal ilmiah, ada kursor, ada Simantek, ada Nero. Nah, 3 jurnal ini bisa juga mahasiswa ketika nantinya setelah skripsi, terus skripsinya dibuat jurnal, boleh dimasukkan ke Nero ataupun Simantek ataupun kursor. Ya ada seleksinya. Nah, tentunya mesti didampingi oleh dosennya yang bersangkutan, karena kursor ini sudah Sinta 2. Kalau Nero sama Simantek, sepengetahuan saya Sinta 4 sama Sinta 5. Yang kursor ini memang agak ketat seleksinya. Ya level 2-nya ada Simantek, level 3-nya ada Nero. Itu kalau mahasiswa perlu memasukkan jurnal bisa, atau mungkin perlu mencari jurnal sebagai rujukan. Nah, 3 jurnal itu bisa digunakan, tapi ya nggak mentok 3 jurnal itu, harus dengan jurnal yang lain, didukung jurnal-jurnal lain jika itu digunakan untuk penelitian. Tapi kita sediakan 3 jurnal itu di dalam jurusan teknik informatika. Semuanya itu ada di jurusan teknik informatika. Terus fasilitas yang ada ya selain lab ya jurnal itu, dosennya juga ada sekitar, dosen aktif itu ada sekitar 40 dosen aktif, sekitar 40 plus dosen kontrak. Ya, kita perkuliahan pada umumnya kalau aktif normal kita perkuliahan Senin sampai Jumat. Senin itu dimulai jam 6.45
dan paling sore 17.55. Kalau Jumat dimulai sekitar jam 7.30 sampai jam 17.15, seingat saya itu. Ya, Jumat biasanya kita khususkan untuk mata kuliah umum, mata kuliah yang bersifat khusus tentang informatika ataupun sistem informasi, kita memang jadwalkan di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, ketika Jumat ini memang mata kuliahnya mata kuliah umum seperti pendidikan agama, matematika, terus bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, itu diinfor cara berperilakunya seperti itu. Memang ketika hari Jumat ya semuanya MKU yang diambil oleh mahasiswa. Selain Jumat, Senin sampai Kamis itu mata kuliah keahlian. Nah, mulai semester 1 sampai semester yang aktif sekarang berarti 1, 3, 5, 7, yaitu mata kuliah di bidang informatika ada di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Begitu masuk hari Jumat, ya, mata kuliahnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus PPKN, nah, itu ada di hari Jumat. Sehingga harapannya mahasiswa bisa fokus di mata kuliah keahlian itu pas hari Jumat ya agak nyantai. Ya, mata kuliah umum kan biasanya agak nyantai kan, intinya seperti itu. Nah, bukan berarti diremehkan. Dan di situ biasanya kita gunakan untuk rapat supaya kalau mahasiswa perlu dengan dosennya untuk bimbingan atau apa, kemungkinan bisa dilakukan hari Jumat. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang jurusan teknik informatika. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri sampai sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.